Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma pasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Huda, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang berbahagia, dan juga ada anak-anak kita yang ikut. Bapak dan Ibu sekalian, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pengurus melalui Pak Armen yang memberi kehormatan kepada saya untuk bersama ibu-ibu subuh ini. Ibu-ibu sekalian, tanya ke Pak Armen, kalau dari Mutiara Putih Luwak Wayoko abi risa jam Pak Armen. Oh enggak ada Pak. Jadi tadi ibu-ibu sekalian dari Mutiara Putih berangkat 4:30 Pak. Jadi kebetulan ia dibantu lo di Google Pak. Kalau hendak tu apa kan, makanya orang rumah di bawah Pak. Jadi ibu-ibu dan sekalian, alhamdulillah tiba siko tak canggang bah kecil orang rumah tadi. Iko ada mirip macam Masjid Madinah nak dah. Oh iya semua kan. Iya Pak, betul tu baru tiba dalam tu Pak. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu sekalian. Ambo mengira Ibu sekalian Masjid Al-Huda kau nak serancak ke Pak. Dalam pikiran Ambo mulanya kan Pak Men. Jadi kiranya ya rancak Masjid Al-Huda kau. Jadi memang sesuai je namanya Pak Al-Huda, orang yang dapat petunjuk. Jadi jamaah siko dapat petunjuk sadanya Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu Bapak sekalian, kultum kita, kultum ke Ibu sekalian kuliah 7 menit. Tapi ditambah sekalian Pak. Bapak dan Ibu, ceramah kita pagi ini bertolak dari firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa padalnahum ala tablila katsiran mimma khalaqtana. Bapak dan Ibu, Allah memanggil kita di sini, menyebut kita Bani Adam, anak cucu Adam. Jadi ibu-ibu sekalian, Allah ini memanggil manusia, ada ya ayuhan nas Pak. Ya ayuhan nas ke sebanyak 150 kali. Kemudian ibu sekalian, ada banyak di mana? Dalam surah An-Nasnya berapa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasakhan nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 130 kali ibu sekalian. Kemudian Allah memanggil al-insan. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu jumlahnya 64 kali, Pak. Kemudian ada lagi Allah itu memanggil kita bashar. Ba shim ra bashar. Itu sebanyak 34 kali. Kemudian yang terakhir Bani Adam, anak cucu Adam. Jumlahnya ibu-ibu sekalian 9 kali. Di surat Isra ini Allah katakan walaqad karamna bani Adam. Sungguhnya kami memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka baik di darat ataupun di laut, dan kami beri rezeki dari yang baik. Dan anak cucu Adam itu diciptakan lebih baik dari makhluk-makhluk lainnya. Ibu-ibu dan sekalian, tentu kaji dulu makhluk lain selain manusia. Yang pertama Bapak sekalian, yang kelompokkan jamad, benda padat dan benda cair. Yang kedua nabatiah, tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga hayawaniyah, binatang. Yang keempat insan, kita manusia. Itu yang bisa awak calik ibu-ibu jemaat awak. Nah, tidak bisa awak calik jemaat awak. Yang pertama atau juga istilah lainnya in materi. Yang pertama malaikat. Yang kedua jin, yang ketiga iblis, yang keempat setan,
Setan itu ada dua kemungkinan ibu-ibu sekalian. Ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Tentu dulu kembali kita definisi setan. Dalam tafsir Ali Asais ayat al-Ahkam dijelaskan mahwa setan as-setan al-mutamaris minal jin wal ins wal bahaim. Setan itu setiap yang menggoda, setiap yang mengganggu, baik manusia, baik jin, baik binatang, setan. Tapi kalau yang menggoda ke manusia, dapat saya lihat. Kalau yang menggoda ke binatang, dapat saya lihat. Tapi kalau yang menggoda ke jin, tidak bisa saya lihat. Itu makanya dua kemungkinan ibu-ibu dan bapak sekalian. Bapak dan ibu, kita manusia ini dikatakan Allah lebih mulia dari malaikat, Pak. Kenapa? Karena malaikat itu ibu-ibu sekalian tugasnya hanya beribadah saja. Tidak ada nyuklia subuh untuk awak ibu sekalian. Tidak ada nyumakan lontong, tidak ada pemeraton. Hanya beribadah saja dia, malaikat itu sekalian. Kita manusia 1001 macam keinginan, tapi bisa kita membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itulah bedanya kita bapak dan sekalian. Makanya seorang ulama salah mengatakan al-basharul mu'min afdalu minal malaika. Manusia yang beriman itu lebih baik daripada malaikat. Tapi bapak dan sekalian, kalau manusia yang tidak beriman lebih hina dari hewan, bal adhal. Nah, itulah bapak sekalian. Kita manusia ini ibu-ibu bapak sekalian, yang pertama ada jasmani, ada rohani, ada akal, ada syahwat, ada kalbu. Jasmani ini terdiri dari unsur angin, unsur api, unsur air, unsur tanah. Kalau menurut orang sufi sekalian, itu adalah pecahan dari Nur Muhammad. Nah, jadi ada angin, ada api, ada air, ada tanah. Kita diberi pedoman oleh Allah yang pertama melalui kalamullah. Kalam Allah yang ada dalam Al-Quran, yang berjumlah 6.000 lebih ayatnya Bapak sekalian. Tapi kalau tidak mangkui dengan ayat itu Ibu sekalian, juga hadis Rasulullah diingatkanlah melalui ayat kauniyat. Apa ayat kauniyat? Dari angin terjadi punting beliung, pohon kayu tabang, atau rumahnya tabangan di angin. Yang kedua, dari api gunung meletus, pasar tabaka, rumah tabaka. Nah, dari air terjadi banjir besar. Berapa minggu yang lalu ibu sekalian, Padang terendam. Nah, itulah. Yang keempat, dari tanah terjadi gempa. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kalau tidak mangkui dengan kalam Allah yang 6.000 ibu sekalian, diingatkanlah dari kauniyat tadi. Itulah bapak dan ibu sekalian. Kemudian bapak dan ibu, kita manusia ini ibu-ibu ada berapa daya yang kita miliki. Yang pertama, gizi. Gizi itu dari bahasa Arab sekalian, tapi menjadi bahasa Indonesia ada. Makanya di Steba itu dulu ibu sekalian tahun 83 ada Akademi Gizi. Nah, kemudian menjadi Poltekkes. Itu ibu sekalian, gizi itu pertama di Sumatera apa sekalian. Nah, itulah yang di gizi. Gizi. Apa gizi itu? Nutrition. Keinginan makannya minum, Pak. Jadi gizi itu masuk melalui makan dan minum. Makanya orang yang sedang sakit tidak bisa makan dan minum, dia bawa ke rumah sakit, impus, gizi tetap masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, munmiyah, growth, tumbuh. Dari tidak ada menjadi ada, dari kecil, besar, sampai tua. Itulah, jadi tumbuh dia. Yang ketiga, muwalidah, reproduction, berkembang biak. Pada mula Adam sendirian. Nyocali ada Adam, burung merpati terbang dua-duaan. Kecil Adam kok berkawan, namun kan rencana kamu surang saya. Ibu-ibu sekalian, Allah ciptakanlah pasangannya min dol'i, dari tulang rusuknya yang bernama Hawa. Itulah ibu-ibu dan sekalian. Bapak dan ibu, berkembang biak manusia itu sekarang dalam catatan PBB, ibu, bapak-bapak yang hidup sekarang itu 7,5 miliar. Yang meninggal lebih banyak dari itu bapak sekalian. Mulai dari manusia pertama dulu sampai yang kepada kita sekarang ini.
Bapak dan Ibu sekalian, kalau baru itu yang dimiliki oleh manusia, manusia mendapatkan jiwa yang paling rendah, jiwa tumbuh-tumbuhan. Makan yo, minum yo, tumbuh yo, berkembang biak yo. Kalau baru itu yang dimilikinya, mendapatkan jiwa tumbuh-tumbuhan. Kemudian berikut al-mutaharik, lokomotif, bisa berpindah tempat. Yang bisa berpindah tempat itu, Bu sekalian, binatang sama manusia. Kalau tumbuh-tumbuhan tidak bisa lagi berpindah tempat. Ibu-ibu yang punya bunga, baik dalam pot atau tidak, akan tetap dia selama-lamanya di sana kalau tidak ada yang memindahkan. Mungkin angin, mungkin air, mungkin manusia. Makanya anak pisang itu akan tetap di rumput induknya kalau tidak dipindahkan ke ladang. Karena al-mutaharik tidak ada bagi dia. Kemudian ibu-ibu sekalian, ada tumbuh-tumbuhan itu yang bergerak di tempat. Kalau di kampung Ambo, ibu sekalian, namanya sikojui. Kalau sikaji, namanya kan. Kemudian dijadikan bahasa Indonesia putri malu. Jadi filosofi putri malu itu sangat tinggi, ibu sekalian. Jadi kalau ada putri wak, kalau nyo tersenggol muka diri, hilanglah putri malunya. Nah, jadi di situ kan, makanya si kaju itu kalau tersenggol dia menutup diri. Itulah salah katanya. Kemudian kalau ibu-ibu pergi ke Medan atau tidak usah ke Medan, ke Pasaman, di Palupu itu tertulis bunga Rafflesia. Pagi-pagi dia mengembang, masuk makanannya ramo-ramo, samut segala macam. Nanti sudah apa, dia menutup diri. Makanya orang menamakan bunga bangkai. Nah, itulah sekalian, hanya bergerak di tempat. Kemudian ibu-ibu dan sekalian, yang bisa berpindah tempat itu binatang sama manusia. Kalau baru itu yang dimiliki oleh manusia, mendapatkan jiwa binatang baru sekalian. Makan yo, minum yo, tumbuh yo, bergerak yo, bisa berpindah tempat. Jiwa hayawannya baru yang diraihnya baru sekalian. Kemudian yang berikut akal. Nah, tadi kan itu baru sekalian, akal. Jadi tadi jasmani, rohani, akal. Akal ini ibu-ibu dan bapak sekalian diberikan kepada manusia. Sangat terhormat akal itu. Jadi akal menerima, kemudian diterima oleh kalbu. Akal itu ada dua, ibu-ibu sekalian. Ada yang pertama namanya akal amilah, praktikal. Urusan-urusan dunia. Ingin istri cantik, ingin suami ganteng, ingin rumah yang bagus, ingin kendaraan yang mengkilat, ingin jabatan. Itu akal amilah, itu yang punya urusan. Yang kedua, akal alimah, teoritis, yang mau, yang bisa menerima kebenaran. Kata Allah, iko nak boleh, iko boleh. Itu sekalian, akal itulah yang menerima. Kemudian kalau itu berfungsi, ibu sekalian, disitulah manusia itu lebih baik daripada malaikat, Pak. Tapi kalau tidak, lebih hina dari binatang. Maka Allah katakan, wattini wazzaitun, waturisini nawahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Dalam Al-Quran itu ada dua waw, ibu sekalian. Yang pertama waw ataf, terjemahannya dan. Waw kasam, terjemahannya demi. Watin, demi buah tin. Demi zaitun, demi bukit Sinai, demi negeri Mekah yang aman. Itu baru pengantar kata. Isinya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk, setinggi-tinggi martabat. Summa ardadahu asfala safilin. Kemudian derajat yang tinggi tadi turun kepada derajat aspal. Aspal kok dari bahasa Al-Quran, Pak. Sia saja bisa lewat di situ. Binatang bisa, yang tidak pakai sandal bisa, tidak pakai sepatu bisa. Kita lihat di kamus, apa arti aspal? Minal a'la ilal adna, dari atas ke bawah, itu namanya aspal. Jadi derajat yang tinggi yang diberikan ke manusia turun kepada derajat yang sehina-hinanya. Illal lazi, kecuali yang tidak akan turun derajatnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Terus sekalian. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan tetap derajatnya lebih mulia, ibu-ibu sekalian, daripada malaikat tadi itu. Tapi kalau manusia itu tidak mampu mengendalikan nafsunya, nah, nafsu itu ibu sekalian ada namanya nafsul amarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Nah, itulah
Nafsul amarah sudah jelas yang dikerjakan itu salah, tidak boleh. Tapi karena nafsu yang menggerogoti, terjadi juga perbuatan itu. Setelah setan meninggalkan kita, datanglah kesadaran bahwa yang dikerjakan itu memang salah. Kemudian Bapak sekalian, kalau penyesalan lanjut, sampailah dia kepada nafsul lawamah, melewati sampai kepada nafsul mutmainnah. Tapi pada kesempatan lain diulang lagi berbuat salah itu, makanya ada di nafsul lawamah. Itulah ibu sekalian. Dan kemudian sampailah kepada nafsul mutmainnah. Kalau sudah sampai kepada nafsul mutmainnah, Bapak sekalian, inilah yang dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Waktu malaikat diperintahkan Allah mengambil roh kita yang mutmainnah, datang dari sebelah kanan. Tangan kanan menjawab, sering berimpak, sering bersedekah. Tidak bisa. Datang dari kepala, kepala tidak pernah memikirkan yang jahat kecuali yang baik. Datang dari kaki, kaki sering pergi berjamaah. Tidak bisa. Malaikat melapor kepada Allah, tidak bisa saya mengambil roh mutmainnah. Dalam satu riwayat, datangkan oleh-oleh dari surga. Satu, semacam sayap malaikat. Yang kedua, seperti bunga yang belum pernah dilihat oleh tadi. Perlihatkan kepada roh tadi. Kemudian, radiyatan mardiyah. Jadi roh tadi reda, dia keluar dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ibu-ibu sekalian, ada hadis sahih, Pak. Semudah mati itu seperti kambing di kulitnya, Pak. Hadisnya sahih itu, Pak sekalian. Tetapi kenapa ini? Waktu Nabi sedang sakit, datang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Fatimah keluar. Kata Fatimah, siapa itu? Fatimah, ada tamu. Silakan dia masuk. Masuklah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan yang datang itu malaikat maut. Kata Nabi, wahai malaikat maut, engkau akan mengambil roh saya lagi. Kalau Nabi setuju, ya saya laksanakan. Kalau tidak, saya melapor kepada Allah. Apa kata Nabi? Tidak satu pun orang kalau kekasihnya yang memanggil. Silakan laksanakan. Ibu sekalian, pada mulanya nanti ibu sekalian kita dalam riwayat, roh itu mulai dicabut ibu sekalian dari ibu jari awak. Itu makanya kalau orang melapor, lah dingin kakinya, kayak itu kan? Teruskan roh. Kemudian ibu sekalian sampai ke lutut, malaikat membuang muka. Apa kata Nabi? Kenapa malaikat membuang muka? Tidak sampai hati, mudah kekasih Allah merasakan sakit. Disitulah Nabi berdoa, Bapak sekalian. Ya Allah, kalau begini sakitnya mati, jangan ditimpakan kepada umat saya, cukup saya saja. Itu loh sekalian, itu sayangnya kawan, jangan ditimpakan kepada umat saya, cukup saya saja menanggung. Makanya radiyatan mardiyah. Itu loh sekalian. Cuma ibu-ibu jiwa yang tenang, Bapak sekalian, kalau awak dipuji orang, tidak GR ada, Pak. Kalau dicaci maki orang, tidak sakit hati ada. Itulah sekalian, itulah jiwa yang tenang itu. Jadi dipuji orang, dicaci maki orang, wah ya biasa saja, ada persoalan itu kan, itulah sekalian. Ibu-ibu tadi Pak Men misian Pak Purus silakan, walaupun pertanyaan sampai selesai Pak. Tapi ibu-ibu kok kan kamu buat tetalu lo dapat pelanggan. Pak kau adalah kemaraton kan oleh zaman 6 ibu-ibu. Kalau lebih 7 menit Pak. Kultungga kan kuliah 7 menit kan? Aku lah lebih ibu sekalian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kan lah cukup ibu kan? Oh, bertambah selai. Oh. Jadi ibu-ibu kita lanjutkan sedikit lagi. Akal tadi ibu-ibu, kalau di badan aku akalku di mana taknya sekalian? Di kepala. Makanya ketua salat Allahu Akbar. Dibaca doa kita, dibaca Fatihah, dibaca ayat. Akal di atas. Tapi waktu ruku sama tinggi pinggul di kepala. Keluarlah kata Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi atau Subhanaka Allahumika. Kata Subhana keluar, Maha Suci. Yang dipakai Allah ayat Isra Mi'raj. Sami Allahu liman hamidah, akal nanya kata oleh anda baca subhanallah dah. Waktu sujud tinggi pinggul dari kepala, keluarlah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanaka allahumma wa bihamdi. Waktu duduk minta ampun, rabbi ufirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Dalam salat saja ibu sekalian meninggikan nafsu daripada akal sudah minta ampun, apalagi di luar salat Pak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.